warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Prestio, NIM 21430887 dari kelas TKA 4D dari kelompok 1 Praktikum Sistem Kendali Otomatis. Baik, di sini saya akan running atau menjalankan sistem MATLAB dari soal UTS Praktikum SKO, yaitu pada nomor 1 seperti ini. Gambar di bawah sebelah kiri adalah sebuah control valve berfungsi mengatur aliran fluida sesuai dengan setting yang dikehendaki. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan skema dari control valve dengan katup diafragma pneumatik. Pada kedudukan tetap, tekanan pengendali dari pengendali adalah P aksen E, tekanan dalam waktu juga P aksen E, dan perpindahan kantong katup adalah X aksen. Anggap bahwa pada saat T sama dengan 0, tekanan pengendalian diubah dari P aksen E menjadi P aksen E plus PE. Kemudian tekanan katup akan diubah dari P aksen E menjadi P aksen E plus PV. Perubahan dalam tekanan katup PV akan menyebabkan perpindahan batang katup berubah dari X aksen menjadi X aksen plus X. Dapatkan fungsi alih antara perubahan perpindahan batang katup X dan perubahan tekanan pengendalian PE. Dan seperti ini gambarnya. Langsung saja yang pertama kita menuju ke MATLAB dan untuk mendapatkan fungsi alih antara perpindahan batang katup dan perubahan tekanan pengendalian dapat menggunakan persamaan dasar dari katup pneumatik, yaitu P sama dengan AC kali X plus PS, di mana P tekanan di katup, AC luas permukaan diafragma katup, X perpindahan batang katup, PS adalah tekanan spring. Kita juga dapat mengekspresikan tekanan di katup sebagai fungsi dari tekanan pengendalian P. P sama dengan K kali P min P kali P plus PS, di mana K koefisien katup. Kombinasi dari dua persamaan tersebut memberikan persamaan diferensial untuk perpindahan batang katup X sebagai fungsi dari perubahan tekanan pengendalian. X plus K1 plus K2 kali X sama dengan K1 kali P, di mana K1 koefisien spring, K2 koefisien diafragma, dan K koefisien katup. Persamaan ini adalah persamaan diferensial linear order 2 yang dapat diselesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Dengan menerapkan transformasi Laplace terbalik, kita dapat mendapatkan fungsi alih untuk perubahan perbedaan katup Z sebagai fungsi dari perubahan tekanan pengendalian P dalam domain waktu Z kali ZT sama dengan K kali K1 plus K2 1 min E min K1 plus K2 kali T kali P kali T. Di sini seperti ini fungsinya. Langsung kita run. Baik, kita save dulu di dan didapatkan valve response seperti yang tertampil pada MATLAB berikut, yaitu 0.0795. Dalam contoh ini kita dapat maksudnya nilai-nilai konstan untuk K1 ataupun K2 dan memanggil fungsi valve response untuk setiap nilai tekanan pengendalian yang berbeda dan pot respon katup terhadap waktu.
Baik, sebagai berikut sudah tertampil, dan selesai. Baik, nomor 1 sebagai tersebut di atas, fungsinya sudah tertampil. Mohon maaf jika ada kekurangan dari nomor 1 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Ismaro Yulifa dengan NIM 214308089 dari kelas TKA 4D. Kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi ulangan tengah semester praktikum sistem kendali otomatis untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, yaitu buatlah listing program pada MATLAB, perhitungan manual dan hitung steady state error-nya sebagai validasi dari MATLAB dengan fungsi alih sebagai berikut. A, 1 per S tambah 5, yang B, 5 per S kuadrat tambah S tambah 5. Di sini untuk pengerjaannya saya menggunakan software MATLAB. Nah, ini untuk nomor 2A yang mana fungsi alihnya yaitu 1 per S tambah 5. Ini adalah program yang nantinya digunakan untuk mengerjakan nomor 2A untuk baris ke-8, yaitu mendefinisikan fungsi transfer G dengan menggunakan komen TF. Selanjutnya, baris ke-11 sampai 16, yaitu melakukan perhitungan steady state error secara manual dengan menggunakan step input dan fungsi LSIM. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel e_ss. Selanjutnya, pada baris 19 sampai 25, yaitu melakukan perhitungan steady state error menggunakan MATLAB dengan menggunakan step input dan fungsi step. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel e_ss MATLAB. Dan selanjutnya pada baris 28 sampai 29 yaitu menampilkan hasil perhitungan steady state error pada command window. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu untuk programnya, lalu kita buat new script. Nah, lalu kita copy programnya tadi, kita copy paste. Nah, ini untuk baris ke 28 hingga 29, yaitu menampilkan hasil perhitungan steady state error pada command window. Setelah ini, kita run. Nah, terlebih dahulu kita save. Selanjutnya, kita run. Dan di sini diperoleh hasil yaitu pada command window dengan steady state error perhitungan manual 0,8 dan steady state error pada software MATLAB 0,8. Maka dalam program di atas, nilai steady state error yang dihasilkan secara manual dan menggunakan MATLAB harus sama
jika program yang dibuat benar. Jika terdapat perbedaan nilai, hal tersebut dapat dikarenakan faktor-faktor seperti toleransi error pada perhitungan atau error numerik pada proses simulasi. Nah, dikarenakan di sini pada perhitungan manual dan perhitungan MATLAB sama, maka hasil nilai steady state error pada nomor 2A benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 2B. Untuk nomor 2B ini hampir sama dengan nomor 2A, namun pada nomor 2B menggunakan fungsi alih yaitu 1 per S kuadrat ditambah S ditambah 5. Di sini pada baris ke-8 mendefinisikan fungsi transfer G dengan menggunakan komen TF. Dan selanjutnya, pada baris 11 hingga 16 melakukan perhitungan steady state error secara manual dengan menggunakan step input dan fungsi LSIM. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel E_SS. Selanjutnya, pada baris 19 hingga 25 melakukan perhitungan steady state error menggunakan MATLAB dengan menggunakan step input dan fungsi step, yaitu dengan hasil perhitungan disimpan dalam variabel E_SS_MATLAB. Ini. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu baris 28 hingga 29 menampilkan hasil perhitungan steady state error pada command window. Nah, di sini untuk programnya akan saya copy dan saya buat new script pada editor, akan saya paste, dan di sini akan saya run, namun terlebih dahulu saya save. Selanjutnya kita save. Setelah kita save, kita run. Nah, di sini pada command window didapatkan hasil steady state error pada perhitungan manual sama dengan 0,79874 dan untuk steady state error menggunakan software MATLAB yaitu 0,79874. Yang mana sesuai program di atas nilai steady state error yang dihasilkan secara manual dan menggunakan MATLAB. Jika hasilnya sama, maka nilai steady state error benar. Jika terdapat perbedaan nilai, hal tersebut dapat dikarenakan faktor-faktor seperti toleransi error pada perhitungan atau error numerik pada proses simulasi. Nah, di sini didapatkan hasil pada perhitungan manual dan perhitungan MATLAB, yaitu hasilnya sama 0,79874. Maka perhitungan nilai steady state error pada nomor 2B benar. Nah, mungkin itu tadi penjelasan terkait nomor 2A dan nomor 2B. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Fadila Jamil, NIM saya 214308098. Di sini saya akan menjelaskan UTS praktikum sistem kendali nomor 3. Perhatikan sistem order 2 di bawah ini. CS per RS sama dengan GS sama dengan 1 per S pangkat 2 ditambah 0,2 second ditambah 1. Untuk memasukkan impuls R sama dengan 1 diperoleh persamaan keluaran. CS sama dengan 1 per S2 S kuadrat ditambah 0,2 second ditambah 1 dikali 1 per S. Berikut adalah string program pada MATLAB. Ini adalah string program closed loop system. Itu saya akan running.
Saya akan jelaskan sedikit. Pada skrip MATLAB tersebut terdapat sistem kontrol yang ditentukan oleh fungsi transfer GS dan KS. Kemudian sistem tersebut dihubungkan dengan umpan balik negatif menggunakan fungsi feedback K dikali B, 1 untuk membentuk sistem kontrol tertutup. Pada ini sudah muncul. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap respon sistem terhadap input step function menggunakan perintah step H. Hasil plot menunjukkan respon sistem kontrol tertutup terhadap input step adalah kurva naik dengan overshot sebesar 14,6010%. Respon sistem stabil dengan nilai settling time mencapai 1,0694 dan puncak peak mencapai 1,1019 pada waktu sekitar 0,3868. Selanjutnya, step info H memberikan informasi lebih lanjut mengenai respon sistem. Informasi tersebut meliputi rise time 0,1385, settling time 1,0694, setting minimum 0,8879, setting maksimum 1,1019, overshot 14,60-10%, undershot 0%, peaknya 1,1019, dan peak time 0,3868. Berikut ini saya akan menunjukkan plot kurva hasil respon sistem terhadap input step. Ini adalah respon of closed loop system. Dapat dilihat dari kurva tersebut bahwa respon mencapai nilai setel pada waktu sekitar 1,0694 yang artinya sistem setel pada waktu tersebut stabil. Terdapat juga overshot sebesar 14,60-10% yang menunjukkan adanya respon dinamik yang terjadi pada sistem. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ayunda Daruswa Kencana dari kelas TK 4D dengan NIM 214-308085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS praktikum sistem kendali otomatis nomor 4. Untuk yang pertama, akan saya bacakan dulu soalnya. Jadi untuk soal nomor 4 adalah sistem yang dinyatakan dengan fungsi alih sebagai berikut. CS 251/0,4S per 1 plus 0,16S S kuadrat plus 6S plus 25. Gambarkan kurva tanggapan tangga satuan dan juga hitung indeks kinerja sistem dengan menggunakan program MATLAB. Ya, jadi yang pertama adalah definisikan fungsi alih sistem dengan menggunakan fungsi TF atau transfer function pada MATLAB. Yang kedua, hitung respon tangga satuan dengan menggunakan fungsi step pada MATLAB dan plot hasilnya. Kemudian, baru hitung indeks kinerja sistem, yaitu overshoot atau OS, waktu puncak atau TP, dan juga setting time atau TS, dengan menggunakan fungsi step info pada MATLAB.
Baru kemudian hasil plot kurva tanggapan satuan dan indeks kinerja sistem akan ditampilkan pada jendela, comment window, dan figure window di MATLAB. Ya, jadi seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Imanianto dari TK Ampade. Saya akan mengerjakan nomor 5 UTS SKU. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ini. Ini adalah soalnya. Ini periksa kondisi kestabilan persamaan polinomial berikut. AS ini dengan menggunakan kriteria kestabilan loop. Yang pertama, kestabilan loop adalah mencari persamaan polinomial yang mengacu pada akar-akar polinomial semuanya dengan bagian real negatif untuk polinomial dengan koefisien real dan bagian real negatif atau 0 untuk polinomial dengan koefisien kompleks. Plot reliability gradient adalah suatu metode untuk menentukan kestabilan persamaan polinomial. Metode ini menggunakan tabel root untuk menentukan apakah akar-akar persamaan polinomial semua memiliki bagian real negatif. Tabel root mengorganisir koefisien polinomial menjadi suatu tabel berbentuk matriks yang memungkinkan pengecekan kestabilan dengan mengevaluasi tanda-tanda dari koefisien yang disusun dalam pola tertentu. Jika semua elemen dalam kolom pertama tabel memiliki tanda yang sama, maka polinomial dianggap stabil. Jika terdapat elemen tidak memenuhi syarat tersebut, maka polinomial dianggap tidak stabil. Secara umum, plot stability adalah metode paling umum untuk mencari suatu kestabilan persamaan polinomial. Cara ini cukup akurat dan untuk digunakan untuk polinomial dengan real kompleks, koefisien dan koefisien kompleks. Yang pertama, kita nomor 1 S akar 4 ditambah 10 S akar 3 ditambah 35 S akar 2 plus 50 S ditambah 24. Nah, ini sebenarnya diturunkan. Nah, untuk kita lihat pertama ini kenapa dia tidak stabil, karena ini pada tabel pertama ini dia tidak ada minus ini, ada negatif, berarti itu dia tidak stabil begitu. Nah, ini untuk nomor 2 S plus 4, 5 7S 12S 24. Nah, ini kita anggap bahwa semua elemen pada kolom pertama positif karena itu dianggap stabil. Yang nomor 2 ini ada S pangkat 4 min 5S plus 2 ditambah 10S tambah 24 sama dengan 0. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebuah sistem persamaan kolinier dalam kolom pertama dapat nilai yang positif, tetapi pada kolom kedua terdapat koefisien yang bernilai 0 dalam positif menyebabkan sistem tidak stabil. Kondisi ini sistem perubahan tersebut dapat dilakukan dengan membuat koefisien agar tidak 0. Jadi dapat diselesaikan
dengan cepat dan tepat, lalu mencoba untuk mengalihkan ke step persamaan ini. Ini dianggap kurang stabil. Nah, yang ini yang selanjutnya S pangkat 4 plus 20 S pangkat 2 ini dianggap stabil karena apa? Karena ini positif semua. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Eko Prastio. Di sini saya akan menjelaskan UTS nomor 6. Oke. Praktikum sistem kendali otomatis nomor 6 dengan soal seperti berikut. Gambarlah root locus dengan perhitungan manual dan validasi letak hasil perhitungan gambar tersebut dengan MATLAB dengan parameter seperti di soal yang sudah ditampilkan. Kemudian langsung saja kita masuk ke MATLAB. Untuk membuat root locus dari sistem yang diberikan, kita perlu mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, tentukan jumlah akar yang mungkin dari persamaan karakteristik berdasarkan jumlah polinominal di denominasi. Tentukan titik awal dan titik akhir root locus di sumbu real dengan menggunakan titik potong sumbu real persamaan karakteristik. Tentukan sumbu imajiner root locus dengan menghitung jumlah titik potong sumbu imajiner yang mungkin pada persamaan karakteristik. Tentukan arah root locus di antara titik awal dan titik akhir dengan menggunakan aturan konstruksi root locus. Di sini kita run. Dalam plot root locus yang ditampilkan, garis biru mewakili lokasi akar dari sistem untuk nilai-nilai K. Kita dapat melihat bahwa semua akar berada di bagian kiri bidang kompleks, sehingga sistem stabil untuk semua nilai K. Baik, untuk nomor 6 sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.